Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi untuk wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wassabi wa manih tada bihuda wa ba'd. Ikhwatul Islam, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wassalan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ikhwatul Islam, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ahlan sahlan. bikum Ustaz. Kif halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kif sihatukum? Baik, alhamdulillah Ustaz. As'adallahu lailatak. Wa iyyak. Baik. Alhamdulillah Ustaz, senang sekali bisa kembali menemani kita semua, para pemirsa, untuk bisa istifadah dengan antum tentunya Ustaz. Allahumma Jazakallah khairan. Dan sebagaimana di pembukaan biasanya kita minta berupa nasihat Ustaz. Fadhil maskur. Masyaallah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Karena hanya Dia yang layak untuk dipuja. Segala yang kita miliki, segala keindahan, kenyamanan yang kita rasakan, itu adalah karunia-Nya. Dan segala musibah dan petaka yang menimpa kita sejatinya disebabkan dari kita sendiri. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang seharusnya dialah yang jadi panutan kita dalam semua kondisi. Dalam berumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi jangan sampai engkau baik sama keluarga orang, sama keluarga sendiri enggak. Banyak di masyarakat laki-laki yang disanjung sama kawan-kawannya sebagai laki-laki yang baik hati, suka membantu orang lain, peduli sama kawannya. Begitu pula ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, kalau engkau tanya kepada sahabat-sahabatnya, Masya Allah, ini perempuan baik banget. Beruntung tuh suami yang dapat perempuan kayak gini. Namun ternyata di dalam kehidupan rumah tangga nggak seperti di kehidupan luar sana. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan sebuah standar, orang yang terbaik itu yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Di situ ada pesan yang tersirat bagaimana umat ini belajar rumah tangga Nabi SAW. Kebanyakan kita nggak pernah belajar tentang bagaimana membangun rumah tangga. Dia belajar bagaimana membangun rumah. Dia belajar bagaimana membuat taman yang indah. Perempuan belajar bagaimana memasak, ya, kadang-kadang dia menjadi seorang dokter, bagaimana dia ngobatin orang lain. Tapi kadang-kadang mereka belajar rumah tangga itu dari rumah tangga mereka. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang teladan, maka insya Allah tuh anak-anak ya melanjutkan apa yang dilihat. Tapi kalau ternyata orang tuanya bukan tipikal orang tua yang baik,
tidak kepada ibunya, itu istri bapaknya, tidak kepada anak-anaknya. Ini anak akan melanjutkan itu kalau dia nggak belajar. Maka pentingnya belajar bagaimana rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Orang tuh suka meniru. Kita lihat ya, di negeri kita, siapa sih orang-orang yang jadi percontohan dalam rumah tangganya? Biasanya artis. Mereka public figure yang dikatakan, ya Allah fulan sama fulana nih, apa istilahnya, cocok banget ya, sesuai Romantis, banget. Romantis, harmonis. Dapat berapa lama? Ribut, suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Cerai. Karena mereka menjadikan contoh makhluk yang penuh dengan kenistaan gitu loh. Contohlah Nabi SAW. Dan beliau sudah memberikan arahan untuk itu. Wa ana khairukum li ahli. Jadi antum kalau ingin punya rumah tangga yang indah, ingin memiliki rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, rumah tangga yang mengantarkan ke surga, maka contoh Rasulullah SAW. Engkau akan ikut di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika Nabi minta dibukakan pintu surga, engkau pun akan ikut bersamanya. Semoga kita termasuk yang mencintai Nabi SAW dan dikumpulkan bersama beliau. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa Faro TV rahimani wa rahimakumullah, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban dan Mas FM Seragan. Terima kasih wa jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544087 0331544087. Baik Ustadzana, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk di meja Diksi Faro TV. Ada satu pertanyaan pertama kita bacakan yang lagi viral ini Ustaz, dari seorang saudara kita Abdullah di Jawa Barat, Kota Bandung. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai suami dalam menanggapi keinginan istri untuk tidak memiliki anak atau child free? Masya Allah. Mohon arahannya. Jemaah, ini lagi rame nih. Kenapa rame? Karena ada yang membawa ke Indonesia pemikiran ini. Sebenarnya pemikiran ini di tengah-tengah masyarakat muslim bisa dianggap aneh, menyimpang dari fitrah seorang wanita. Kesempurnaan wanita itu bukan dengan karir dia menjadi seorang menteri, menjadi seorang gubernur, lah. Itu hal yang gak lumrah. Tapi kesempurnaan wanita itu tatkala ada yang memanggil dia bunda, mama, umma, ummi, baru nih jadi perempuan benar. Oleh karena itu, wanita-wanita yang tidak bisa punya anak, mereka bersedih. Itu yang sehat gitu loh, yang sehat. Makanya kalau lagi rame di Indonesia, ini kan pertanda memang hal ini baru ya. Masyarakat muslim itu ya mereka masyarakat yang sesuai dengan fitrah ya. Bicara kenapa nggak mau punya anak sih? Mungkin sang suami perlu ngobrol sama istrinya untuk menanyakan apa sebabnya. Bukankah menikah itu ingin punya anak keturunan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad.
kehidupan dunia itu sebenarnya di situ ada persaingan banyak-banyakan harta ya, kemudian banyak-banyakan anak. Itu tabiatnya seperti itu. Sehingga kalau ada yang menyelisihi, berarti ini nggak wajar nih. Nggak wajar. Seperti Allah mengatakan juga, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dicintakan kepada manusia itu cinta syahwat kepada perempuan. Kalau ada memang kan kita lihat laki-laki yang nggak suka sama perempuan, ini menyelisihi tabiatnya, berarti dia nggak waras. Ada masalah dengan dia sakit. Maka sang suami anak nasihati untuk ngobrol sama istrinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa engkau nggak kepingin punya anak? Mungkin ada pemikiran yang telah meracuni dia. Karena sebagian berpikir kalau punya anak itu capek, repot punya anak itu. Aku hamil 9 bulan ya. Nanti aku melahirkan. Aku berpotensi mati ketika melahirkan anak itu. Kemudian nanti anak itu kalau sudah lahir, aku yang ngurusin, nyusuin. Di dalam Islam, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun sebesar semut yang kecil tuh, dia akan mendapatkan balasannya. Bagaimana dengan perempuan yang hamil? Apakah dia akan dapat balasan pahala dari Allah? Tentunya. Ketika dia niatkan ingin memiliki anak-anak yang soleha, dia akan mendapatkan pahala itu. Di masa Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar cerita. Ada sahabat Nabi yang menjumpai Rasul SAW. Lalu dia cerita, ya Rasulullah, inni asabtu ra'atan dzata mansibin wa jamal. Ya Rasulullah, aku mendapati seorang wanita yang dia itu cantik ya, bangsawan. Cuma masalahnya dia tidak dapat melahirkan, mandul nih perempuan, dia janda. Dia minta izin supaya boleh menikahi. Kata Nabi, la. Alaihi salatu wasallam, la. Datang lagi nih, menjumpai Rasulullah SAW. Maksa nih sahabat, dia kepingin kayaknya sama tuh perempuan ya. Karena dia pandang cantik, bangsawan, baik gitu loh perempuan itu. Yang kedua kali Nabi SAW menolak, mengatakan la. Akhirnya dia datang lagi ketiga kalinya. Karena ketika pertama kedua, Rasulullah SAW tidak menyebutkan alasannya gitu loh. Maka yang ketiga kali Nabi SAW mengatakan la. Lalu beliau menyebutkan alasannya. Beliau mengatakan alaihissalam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Kalian nikahlah dengan perempuan yang pengasih dan banyak anak. Banyak anaknya. Pengasih karena ya kita butuh rumah tangga yang mawaddah dan rahmah ya. Kalau ternyata perempuannya nggak sayang, akhirnya jadi korban suami sama anak-anak. Al-walud yang banyak anaknya, yang mudah untuk melahirkan. Apa sebabnya? Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi ketika seorang menikah, niatkan, salah satu niatnya memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Kalau perempuan merasa capek, lelah, sampaikan suaminya. Menyampaikan, semuanya akan dapat pahala. Oleh karena itu, balasan di dunia buat seorang wanita beda sama bapak. Beda sama laki-laki. Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, man ahakun nas bi husni sahabati, au man abar. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan penghormatanku ya, pendampinganku, kebaikanku. Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man, terus siapa lagi? Ibumu lagi gitu. Terus siapa ya Rasul? Ibumu, baru yang keempat bapak gitu. Di sini Islam menghormatin Ibu seorang ibu gitu, seorang wanita yang melahirkan, yang membesarkan anaknya. Sedangkan di dunia sebelah, ibu itu hanya punya 1 hari dalam setahun. Hari ibu. Maka kalau seperti itu pantas mereka berpikir, ada apa anak punya anak? Anak itu besar nanti umur 18 tahun, udah gak ada hubungan sama orang tuanya, dia punya kehidupan sendiri, setahun sekali. Bulan apa ya? Bulan Mei atau bulan apa? Tanggal 22 apa? Ada hari ibu tuh. Dia ngasih hadiah buat ibunya. Setelah itu masalah tinggal lagi.
Maka pantas. Karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Sedangkan kita beriman gitu loh. Kemudian yang kedua. Di luar sana ya. Di luar sana. Perempuan itu ikut bekerja. Bahkan mungkin bukan karena Kekurangan. sukarela keinginan dia. Tapi karena tuntutan memang. Tuntutan. Suami itu, engkau kalau nggak kerja gimana hidup kita? Engkau ya kerja juga, engkau cari makan sendiri. Jadi seakan-akan perempuan ini punya kewajiban cari makan sendiri. Di dalam Islam berbeda. Subhanallah. Karena tadi ada kewajiban-kewajiban, maka ada hak bagi mereka nafkah dari suami. Jadi 100% kewajiban nafkah tuh suami. Istri wajib taat sama suami, tapi suami wajib kasih nafkah sama istrinya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada laki-laki. Hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atik, sampai makanan ya engkau angkat satu suap yang kau berikan kepada istrimu. Tabtaghi indallah, kau berharap di sisi Allah Azza wa Jalla engkau dapat pahala sedekah, dikasih itu. Jadi dorongan buat laki-laki supaya peduli sama istrinya. Sedangkan di sana perempuan ini gimana? Aku harus kerja, hamil, capek, sakit, punggungnya tidur gak nyaman, tapi tetap harus kerja. Makanya kita kesian kadang-kadang ngelihat perempuan ya dengan perut yang udah gede, jalannya udah sulit, dia tetap harus ngantor, dia harus ini. Ana berpikir mana suaminya nih? Kecuali ini perempuan memang mau kerja sendiri, beda lagi gitu loh. Tapi dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Kemudian di dalam Islam itu ketika orang tua meninggal dunia. Jangan orang tua meninggal ketika tua ya. Anak itu terus wajib berbakti sama orang tua. Nggak ada putus hubungan gitu loh. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia terus mendoakan orang tuanya. Maka disinilah perlu ditanyakan oleh suami, kenapa engkau nggak mau punya anak? Apa masalahnya gitu? Padahal ini anugerah Allah yang besar. Para nabi aja kepingin punya anak. Bagaimana Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun tetap berdoa minta anak. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kok ini tahu-tahu satu nggak mau punya anak dia. Makanya buat suami kalau dapat istri kayak gitu, engkau punya pilihan. Kau cari tambah istri, cari yang lainnya yang memang kepingin punya anak gitu loh. Hada wallahu a'lam bissawab. Begitulah pengaruh dari luar ke sini sangat mudah ditiru oleh kaum muslimin Ustaz ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tuh kita itu kadang-kala semuanya ditonton, semuanya dibaca, semuanya dilihat. Maka akhirnya semuanya masuk jadi sampah kadang-kala pikiran kita. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita sudah terhubung kepada penelpon Ustaz. Kita coba sapa. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah dari Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya Ustaz. Nah. Jadi ada kakak ibu saya. Jadi dia pernah agak selek gitu dengan abang saya satu lagi gitu. Jadi istri abang saya ini pernah cerita ke abang saya kalau istrinya dia itu nggak suka sama abang saya yang satu lagi. Sama saudaranya. Dan dia juga pernah sih kakak ipar itu pernah selek sama saya, tapi saya nggak pernah balas walaupun dengan kata-kata kasar gitu. Nah, perlu nggak saya kasih tahu ke abang saya satu lagi itu kalau istri abang saya ini dendam gitu, Ustaz. Biar abang saya ini tahu gitu kesalahan dia di mana gitu. Memang yang salah abangnya? Ini jadi saya juga nggak tahu sih salah sebenarnya itu siapa. Pokoknya jadi istrinya ini dulu pernah telepon dengan abang saya satu lagi. Cuman abang saya ini suaranya agak keras gitu. Jadi dia merasa
dia dizolimi gitu. Bagaimanapun saya ini kakak ipar, kok ngomongnya kasar gitu. Oke, siap. Baik, bisa dipahami Ustaz. Siap. Tapi Ibu ditunggu jawabannya. Terima kasih barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, iya jemaah. Kebersamaan itu lumrah ketika menimbulkan gesekan. Jadi selama ini antara ipar dengan ipar ya kadangkala ada salah faham, miskomunikasi. Maka tugas kita apabila melihat itu terjadi di rumah tangga kakak kita adalah bagaimana memperbaiki. Allah mengatakan ittaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Jadi jangan dibiarin. Kemudian sikap seorang muslim itu bukan hanya tidak menyakiti orang lain, tapi dia berusaha bersabar kalau disakiti orang lain. Apalagi yang menyakiti kerabat sendiri, keluarga sendiri. Maka lebih baik mengalah, memaafkan. Sekarang gimana dengan ibu yang bertanya tadi? Apa sikap dia? Pernah masalah sama dia, alhamdulillah selesai. Sekarang nih ada masalah sama abangnya. Abangnya sama istri abangnya lagi. Apakah perlu kita ngasih tahu nih abang bahwa fulana nggak suka? Kalau kita hanya melaporkan seperti itu, sepertinya ada unsur mengadu domba antara istri abang sama abang. Tapi bagaimana sekarang ngomong sama abang, bang gimana kita bisa introspeksi diri, memperbaiki hubungan ini dan itu. Jadi ungkapan yang berisi anjuran untuk memperbaiki hubungan. Tanpa mengatakan fulan itu gak suka sama abang. Kadangkala jawabannya ada apa urusan anda sama dia. Akhirnya tambah ribut. Maka tolong pilih kata-kata yang dapat mendamaikan keduanya. Bukan membuat keributan di antara keduanya. Bahkan kita tahu Nabi SAW ketika menyebutkan dusta yang diperbolehkan, salah satunya dusta dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai. Sekarang nih Anda lihat sebenarnya masalahnya dari satu. Artinya si istri abangnya ini yang merasa dizolimi. Padahal si abang gak merasa apa-apa gitu loh. Maka jangan sampai dengan ibu tadi ngasih tahu abangnya akhirnya jadi ribut. Maka tolong dipilih kata-kata yang menyebabkan keduanya damai. Contohnya datang ke kakak ipar yang perempuan, sampaikan, abang minta maaf seperti ini, seperti itu. Kemudian datang ke abangnya minta maaf juga. Akhirnya kedua orang ini bisa ketemu. Wallahi jamaah, apa manfaatnya menyimpan dendam? Apa manfaat? Jadi kalau bicara orang menyimpan dendam ini yang ada sesek dadanya, menderita hidupnya, sengsara keadaannya, dan orang yang didendami tidur tenang. Ini yang terjadi. Orang kadang-kadang hasad sama fulan ya, dengki sama fulan. Fulan tidur, masya Allah. Yang ini nggak bisa tidur. Makanya kalau bicara hasad dan dengki, apalagi dendam ini, sebenarnya itu penyakit buat yang menyimpan itu. Maka lebih baik memaafkan. Jadi memaafkan itu seperti meletakkan beban. Ada sebuah cerita ya, seorang guru ini ingin mendidik anak-anaknya itu untuk tidak menyimpan dendam, untuk tidak iri dan dengki. Akhirnya Anda baca di buku itu, di SD nih, semua anak disuruh bawa batotis. Batotis itu apa bahasa Indonesianya? Kentang. Di plastik 3 biji gitu. Semuanya suruh bawa. Nanti sekolah bawa, pulang bawa. Siap seperti itu. Beberapa anak sudah dibuang. Besoknya kemana? Dibuang udah. Yang ini tetap dibawa kata dia. Yang dibuang ditanya, kenapa kok dibuang? Udah busuk ibu. Kenapa aku buang? Kenapa aku bawa kalau udah busuk? Ya asal dibuang. Tapi ada yang masih bawa yang busuk-busuk gitu.
Ini dijelaskan sama gurunya ini. Begitulah kalau kita menyimpan dendam. Nggak enak, busuk dibawa kemana-mana itu nggak enak. Buang udah, tenang hidup kita. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita kembali mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun berada untuk bertanya langsung di 0331 544087 0331 544087. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Saudara Muhaimin di Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara atau kakak yang beliau kaya raya dan punya posisi di masyarakat yang selalu sombong dan menghina, padahal kita sama-sama udah berkeluarga dan punya anak? Allahu Akbar jemaah. Nah, kalau bicara sombong ini, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Ini penyakit yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai man naza'ani fihima qadhaftuhu finnar. Keagungan itu milikku, selendangku, selendangku kata Allah. Kesombongan itu, kebesaran itu adalah sarungku kata Allah. Siapa yang mau pakai, ambil salah satu dari pakaian itu, aku akan lemparkan ke neraka. Apa sikap kita menghadapi orang yang sombong? Yang itu keluarga kita sendiri. Orang sombong itu karena merasa besar jemaah. Merasa besar dia. Sampai kita waktu kecil dulu ya, waktu di pondok itu juga, kalau ada orang yang sombong, kita kata, awas topinya nggak cukup nih dia, karena dia merasa apa? Besar. Merasa gede kepala gitu. Enggak, engkau itu innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, engkau nggak akan bisa dengan kakimu itu menembus bumi ini, nggak bakal bisa. Dan engkau juga tidak akan setinggi gunung. Hanya perasaan engkau merasa besar, merasa mampu, itu hanya perasaan, bukan kenyataan. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsaladh-dzar fi suratir rijal yaghsyahumudz dhullu min kulli makan. Kelak orang-orang yang sombong ini ketika dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, dia ini digiring dalam kondisi kecil seperti semut. Tapi wajahnya manusia, kecil dia. Dia ngelihat orang semua gede-gede. Dia diliputi dengan kehinaan. Gara-gara kesombongan dia. Maka perlu ngobrol sama kakak. Sampaikan kepada abangnya. Sanjung dia. Puji dia. Karena biasanya orang sombong suka dipuji. Iya kan? Maka kesempatan nih, kita dakwah tuh masuk lewat apa yang dia sukai. Setelah itu baru kita sampaikan nasihat-nasihatnya. Abang ini alhamdulillah punya kedudukan di masyarakat ya. Bagaimana lah dengan kedudukan itu abang bisa lebih dekat sama Allah ya. Lebih dekat sama masyarakat ya. Orang-orang tuh bang senang banget ya sama orang yang tawadhu, orang yang peduli sama mereka. Abang perlu bermasyarakat, ini itu. Dengan harta itu abang kalau membantu mereka, subhanallah, Allah akan cinta, Allah akan kasih ganti seperti. Kemudian sebutkan akibat dari orang-orang. Anak ketemu kawan tuh bang, dia congkak banget tuh orang ini itu, nggak usah ngomong abangnya. Jadi kita ngomong orang lain gitu loh, dengan harapan abangnya sadar. Tapi sekali lagi jamaah, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Oleh karena itu setelah menyampaikan, tolong didoakan abangnya. Karena yang dapat merubah itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menghadapi pamannya sendiri, Abu Lahab. Bukan Abu Thalib, ini Abu Lahab.
Bagaimana sombongnya Abu Lahab. Bagaimana dengkinya Abu Lahab. Dendamnya Abu Lahab. Nabi SAW, dua putrinya itu menikah sama dua putranya Abu Lahab. Misanan nih, menikah. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Dengan Utbah dan Utaibah ibnu Abi Lahab. Ketika Nabi diutus dan Nabi mulai dakwah terang-terangan, Abu Lahab menyuruh dua putranya menceraikan dua putri Nabi SAW. Supaya Nabi sibuk dengan putrinya udah. Subhanallah. Tapi ya udah didakwain, kasih nasihat, yang ada malah menentang, menyakiti, mengganggu, sampai turun tabbat yada abi lahabi wa tabba. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung kita pada penelpon Ustaz, kita coba sapa. Tafadhal. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Fira di Surabaya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung dengan Ustadz secara langsung. Ahlan wa sahlan. Ya. Ana mau izin bertanya Ustadz. Ana dengan suami sudah berpisah. Dengan dua anak perempuan yang sudah balik menjadi pengasuhan Ana. Yang Ana tanyakan selama ini pemahaman Ana dengan mantan suami tentang mendidik anak berbeda. Dalam pemahaman Ana mendidiknya dengan pemahaman ilmu agama dan mantan suami dengan ilmu dunia dan meninggalkan ilmu agama. Pada saat anak saya didik, mantan suami menghalang-halanginya kepada anak, akhirnya menjadikan anak yang tidak patuh kepada anak sebagai ibu kandungnya. Naam. Mantan suami dan keluarga besar anak itu yang menjadi penghalang anak untuk mendidik anak. Yang mau saya tanyakan sama Ustadz, bagaimana cara saya mencikapi untuk situasi seperti ini supaya anak tidak menjadikan dosa dalam mendidik anak. Apakah anak harus berpindah tempat tinggal atau bagaimana Ustadz? Dengan cara apa suami intervensi? Dengan mengata-ngatain bahwa saya adalah ikut aliran sesat lah, ikut aliran-aliran yang tidak betul menurut versi. Itu disampaikan ke anak? Disampaikan ke anak sendiri, makanya anak juga tidak boleh berhijab. Subhanallah. Siap Ibu. Baik Ibu, ditunggu jawaban Ibu, semoga dimudahkan. Sama bapak kandungnya, bila mana anak berhijab jangan pernah menganggap saya sebagai bapak kandungmu, nak, seperti itu. Allah. Pertanyaan kedua, Ustadz, maaf mau bertanya, pemahaman Ana belum begitu paham ya tentang mahram sama anaknya paman itu bagaimana? Apakah itu mahramnya? Anaknya paman? Iya, anaknya paman. Ibu saya ada dua saudara, ada dua bersaudara ibu saya. Iya. Ibu saya anak pertama dan kedua adik-adiknya ada laki-laki paman saya. Itu hubungannya saya dengan anaknya paman itu apakah mahramnya atau bukan? Siap. Baik. Pertanyaan ketiga, kalau hubungan kita dengan saudara yang berbeda bapak, hubungan saya dengan kakak saya yang berbeda bapak itu bagaimana? Apakah itu mahramnya atau bukan? Berbeda bapak satu ibu? Satu ibu beda bapak. Nah, Cukup Beda Ibu. bapak, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Oke. Ya. Diborong nih sama ibu. Insya Allah. 3 pertanyaan. Tidak apa-apa Ustaz. Semoga bermanfaat Ustaz. Nah, yang pertama berkaitan dengan mendidik anak. Sebenarnya alhamdulillah ya. Kalau tadi dikatakan ibu ini udah pisah. Jadi memang ketika visi dan misi udah tidak sama dan tidak dapat disamakan setelah diusahakan, maka berpisah adalah menjadi pilihan. Namun bagaimana untuk selanjutnya ketika punya anak dan anak kemudian diasuh sama ibunya? Alhamdulillah ibu memegang asuhan anak tersebut. Artinya sang bapak ya mungkin di pengadilan ini atau apa, kemudian dia nggak punya hak asuh. Artinya hak asuhnya dipegang sama ibu. Ya tugas ibu adalah
memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang urusan agama dan dunia. Kalau tadi dikatakan bapaknya kepingin anaknya ini ya punya ilmu dunia, ya diajarkan. Karena Islam itu tidak menentang ilmu dunia. Selama hal itu baik dan tidak menabrak aturan syariat. Maka bagaimana anak ibu menjadi wanita yang soleha, yang paham urusan dunia. Jadi bapaknya bangga. Cuma karena bapaknya memang gak paham agama, tadi dikatakan bapaknya malah melarang pakai hijab, dan kalau pakai hijab jangan panggil bapak. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai seperti itu pemahaman yang menyimpang. Dan dia menganggap orang yang lurus menyimpang. Dia menganggap istrinya ini mengajarkan kesesatan kepada anaknya. Subhanallah. Allah menyebutkan di akhir surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza ra'awhum wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Mereka kalau melihat orang-orang yang istiqomah jalan Allah itu, mereka ketawa-ketawa, mereka saling main mata, ini itu. Artinya benar-benar merendahkan mereka. Mereka nanti kalau kumpul-kumpul di antara mereka sendiri, bagaimana ngomongin orang-orang yang istiqomah di jalan Allah ini. Dan kalau ngelihat mereka, apa kata mereka? Inna haula'i ladallun. Itu orang-orang sesat. Ini yang terjadi dengan suaminya ibu tadi. Sampai dia nggak ingin anaknya pakai jilbab. Yang nyuruh pakai jilbab itu siapa? Emangnya ibunya? Tidak. Yang nyuruh pakai jilbab itu Allah Azza wa Jal. Ya, kayaknya ibu ya harus ekstra sabar ya. Kalau dikatakan tadi apakah harus keluar pindah kota? Ya kalau memang harus seperti itu hijrah. Karena lingkungan tidak mendukung. Dan ditakutkan akan berdampak kepada masa depan anak, hijrah boleh jadi pilihan. Tapi kalau kemudian ibu hijrah tetap digangguin, berarti sama aja. Maka mungkin nanti dilihat apa bisa komunikasi yang baik. Dan ibu juga harus kasih pemahaman kepada anak tentang adanya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kenapa? Kalau kita kasih pemahaman yang lurus anak kita, alhamdulillah. Namun di luar sana ada pemahaman yang menyimpang. Paling tidak ibu sudah memberikan bekal kepada anak ibu. Ada pemahaman kondisi umpamanya Islam liberal yang mengatakan semua agama sama ini dan itu. Sehingga ketika anak ini mendengarkan ucapan-ucapan yang berafiliasi kepada mereka, anak itu oh ini yang dikatakan ibu. Faham dia. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Dan doakan anak semoga mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua berkaitan dengan anak paman ya. Anak paman bukan mahram. Boleh nikahi anak paman. Karena dia bukan mahram. Mahram itu yang disebutkan Allah di surat An-Nisa ayat 23. Mungkin nanti bisa dilihat di sana sama ibu. Jadi anak paman itu bukan mahram. Diperbolehkan menikah dengan anak paman. Tadi disebutkan putrinya Nabi Ruqayyah sama Ummu Kalsum menikah sama anaknya Abu Lahab, sepupuan mereka tuh. Mereka bukan mahram, mereka mahram sama pamannya. Artinya mahram sama ya Abu Lahab gitu loh. Anaknya Nabi tuh mahram sama Abu Lahab karena pamannya memang Abu Lahab. Alaihi minallahi ma yastahiq. Kemudian pertanyaan ketiga, berbeda bapak. Beda bapak. Nah, jadi beda bapak kalau satu ibu berarti mahram. Bahkan ini saudara sekandung. Kalau beda ibu itu saudara sebapak. Tapi kalau saudara seibu itu sebenarnya saudara sekandung karena keluar dari rahim ibu. Sebenarnya seperti itu. Cuma biasanya kan saudara sekandung itu yang sebapak seibu ya. Tapi sejatinya pokoknya satu bapak atau satu ibu adalah mahram karena hubungan darahnya jelas sekali mereka kakak beradik. Hanya ada perbedaan
ibu atau bapak. Yang bukan mahram itu, ini yang kadang-kala terjadi di masyarakat. Seorang laki-laki, duda, punya anak, menikah sama janda, punya anak. Bagaimana anaknya ini? Itu nggak punya hubungan apa-apa. Karena lah satu bapak, lah satu ibu gitu loh. Jadi memang nggak ada hubungan apa-apa. Mereka bukan mahram. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah terhubung lagi penelpon Ustaz, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Batam, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah, barakallahu laka fi, Ustaz. Semoga sehat selalu, Ustaz. Allahumma amin. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz, mau bertanya ini tentang anak yang alhamdulillah udah SMP dan yang satunya udah lulus, udah kerja. Yang anak tanyakan di sini SMP ini sekolahnya daring online gitu. Masya Allah. Terkadang anak nangisnya dari setelah siap melakukan aktivitas online gitu. Kita sebagai orang tua kan ya, sebagai uminya tidak pernah keluar. Terus udah mengontrol, tapi sekilas meripat ini kadang anak ini lagi nggak bagus gitu, makanya chatting sama temennya cowok gitu. Padahal seorang umi udah nonstop 24 jam selalu menemani gitu kan, tidak pernah ke rumah selain ngajar gitu, Ustaz. Yang saya tanyakan di sini, apakah pengancaman anak kalau nggak mau nurut sama umi, anak mau kerja ke Singapura, atau kakak nggak sayang sama umi gitu. Nomor satu yang kakak yang SMP yang abangnya udah kerja gitu, beliau minta kuliah. Qadarullah belum mampu kami kan, karena abang ini qadarullah alhamdulillah udah kerja. Dia sibuk mau minta kuliah. Kalau memang kuliah, nak siapkan dulu biaya. Apakah anak salah mengatakan tidak sanggup gitu, Ustaz? Siap. Padahal anak ini mau kuliah gitu. Mohon nasihatnya. Baik Ibu. Baik Ibu, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ibu di Batam. Ustaz, jazakumullah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Zaman online Ustaz ya. Zaman daring. iya. Jadi Allahu Akbar ya. Apa yang ditanyakan oleh ibu itu mungkin mewakili banyak ibu pertanyaan itu. Orang tua di rumah ya udah nyiapin semua buat anaknya. Anaknya bukan belajar, nonton kadang-kala. Atau tadi disebutkan WA sama teman-temannya. Ngobrol sama teman-temannya, ustadznya nerangin ini itu, dia WA-WAan. Ya apa ya, itu tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua juga nggak bisa 24 jam. Tadi kalau ibunya mengatakan 24 jam, enggak. Iya 24 jam di rumah gitu loh. Tapi kan sang ibu punya kegiatan, punya aktivitas, sehingga anak ini kadang-kala dengan aktivitas dia. Maka kondisinya memang kita harus banyak-banyak berdoa, minta sama Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Buat anak-anak kita. Jadi anak kadang-kala tuh kalau waktu berdoa, anak sebutkan anak-anak satu persatu. Anak sebutkan, ya Allah fulan, ya Allah tolong, ya Allah fulan tuh kayak gini, ya Allah engkau tahu kondisi dia. Nanti sebutkan anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah yang bisa kasih hidayah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla, mau datang sejuta setan bersama iblis pun gak akan dapat menyesatkan. Tapi sebaliknya, siapa yang ditetapkan sesat, kita mau datangkan ustadz, kita mau kasih nasihat sama tuh anak, ngundang sejuta ustadz, maka tidak akan dapat merubah dia. Tugas kita minta sama Allah SWT. Yang kedua, pendekatan sama anak. Jadi orang tua tuh perlu dekat sama anak, perlu dengar dari anak. Apa masalahnya? Jadi kadangkala orang tua sukanya marah-marah doang.
ini itu macem-macem. Ana sebagai seorang ayah kadang-kadang Ana melihat ada sesuatu yang kok nggak tepat di anak-anak. Ana duduk di malam hari, Ana dengarkan apa, punya masalah apa. Sehingga dia bercerita. Setelah dia cerita kita tahu sebabnya. Dari situ kita bisa cari solusinya. Tapi kalau sekedar marah-marah, apalagi tadi ibunya ngancem mau kerja Singapura ya. Seperti itu. Dan bagi orang tua ketika mengancam anak, tolong jangan mengancam dengan sesuatu yang gak mungkin dikerjakan. Yang gak mampu dia melakukannya. Akhirnya anak beranggapan bohong orang tua. Bohong. Besok gak percaya lagi saya. Gak percaya lagi dia gitu. Tapi ancamlah. Jadi anak itu memang ada sisi harapnya. Di sini kita kasih reward ya, bukan ancaman, tapi kita kasih hadiah ini dan itu. Tapi ada sisi dia ya perlu diancam supaya rasa takut. Jadi imbang tuh antara harapan dan rasa takut dia. Nah, targhib wa tarhib, ar-raja wal khauf ya. Adapun buat anak ibu yang satunya yang mau kuliah kemudian dikatakan ibu nggak mampu untuk membiayai dia, nggak ada masalah. Ibu sampaikan kepada anak itu terus terang. Dan anak itu suruh bekerja, engkau bekerja nak. Dan memang kalau kita ngelihat ya, anak muda di masa sekarang itu sampai besar pun masih orang tuanya yang membiayai. Dulu lulus SD bisa kerja. Lulus SMP udah kerja, SMA apalagi dulu ya. Sekarang lulus kuliah nganggur. Dan nikah orang tua juga saja. Nikah orang tua juga. Subhanallah. Jadi kayaknya ada yang ya mungkin ada gaya hidup ya. Karena dianggap anak SMA itu masih kecil. Jadi dia nggak besar-besar. Sampai sudah kuliah pun dia nggak boleh nikah. Nggak masih kecil ini dan itu. Akhirnya lulus kuliah nggak bisa kerja. Banyak yang pengangguran. Berapa pengangguran dari lulusan S1 di negeri kita ini. Maka rasa alhamdulillah anak ibu dikatakan sudah bekerja. Kalau dia mau menuntut ilmu, mau belajar, ya suruh dia siapkan untuk hal itu. Dan alhamdulillah sekarang banyak ya perkuliahan yang tidak waktunya itu lebih bebas gitu loh. Ya fleksibel kayak gitu. Ada beasiswa. Jadi dia beasiswa ada, kadang-kadang dia bisa bekerja tetap bisa kuliah gitu loh. Paling nggak kuliah online sekarang. Barakallahu fikum. Barakallahu jazakallahu khairan. Atas jawaban penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Di waktu yang tersisa ini kami kembali mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331 544087. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz kita bacakan dari ini Bu Fitriani di Sumatera Utara. Kabupaten Sumatera Utara. Labuhan Batu, Medan Ustaz. Oh, Medan. Labuhan Batu. Ustaz, saya mau tanya, kalau mantan suami kita selalu datang ke rumah alasan mau lihat anaknya, apakah boleh Ustaz mantan suami saya masuk rumah? Nah. Ya, hibati fillah. Masuknya laki-laki ke tempat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya perempuan. Apalagi di rumah itu hanya ada anti sama anak anti yang masih belum balik. Yang belum dapat menjadi mahram buat anti karena dia masih belum balik. Maka kalau mantan suami datang, ya fadl anaknya mamanya, kalau dia memang mau masuk anti yang keluar atau anti berada di kamar, intinya nggak boleh berkholwat dengan mantan suami, nggak boleh berduaan dengan mantan suami, karena dia sudah bukan apa-apa. Dan setan itu kerja keras untuk memperangkap atau memasukkan orang ini ke perangkapnya. Ketika Nabi SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa, itu ada sahabat yang bertanya, ara'aital hamu? Bagaimana pendapatmu tentang kerabatnya suami? Ipar atau ponakannya suami ini. Al-hamu al-maut. Kalau keluarganya suami yang masuk, itu kematian. Karena orang kampung menganggapnya, oh masih keluarganya, masih keponakannya. Keponakan suami itu bukan keponakan istri gitu loh. Keponakannya suami. Dia mahram sama suami, sama istri enggak gitu loh. Dianggap wajar.
Mantan suami mungkin masyarakat mengatakan, oh enggak, dia kan melihat anaknya ini itu. Sehingga potensi untuk terjadinya kemaksiatan itu lebih besar. Maka kalau mantan suami datang, mungkin silakan nemuin anaknya di teras atau di mana, di ruang tamu, istrinya di dalam gitu loh. Jadi intinya nggak boleh berduaan, berkholwat gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon yang telah terhubung Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Lis Jumadi di Papua. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Bu Lis. Apa Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Pak Ustaz, Naam. mau bertanya. Begini Pak Ustaz, ini ada sepasang suami istri memang masih usia subur ya Pak Ustaz. Beliau dua itu sudah punya anak 5. Alhamdulillah. Karena istrinya itu takut KB, jadi suatu hari hamil. Tapi atas persetujuan suami, dibawa ke dokter digugurkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, katanya alasannya terlalu dekat jaraknya. Yang kedua, hamil lagi digugurkan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang sepersetujuan suami. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah berdosakah atau saya juga dengar ceritanya itu sambrinding semua, sambrinding sekali gitu. Padahal kau kan suami istri, saya bilang gitu. Kenapa kau harus gugurkan gitu? Itu kan rezeki dari Allah, saya bilang gitu. Ya tapi kan gini Bu, saya kan terlalu pendek begini-begini loh. Kamu kan sudah niat, berarti kalau memang suami istri melakukan hubungan, saya kan pasti akibatnya pasti akan hamil, ya toh lah hamil. Mesti kan, padahal kan kamu suami istri. Allah. Baik. Saya bilang gitu. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Baik, Ibu bisa ditangkap, ditunggu jawabannya Ibu Lis di Papua. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz. Naam. Ya Bu Lis ya. Ana jadi bingung mau jawab ya. Mereka suami istri, seperti yang dikatakan Bu Lis. Engkau halal gitu. Biasanya yang melakukan pengguguran itu, aborsi itu, adalah pelaku dosa. Karena berzina, hamil, dosa melahirkan dosa. Kenapa yang halal melahirkan dosa? Berarti ada masalah gitu loh. Kalau menggugurkan jemaah, jadi menggugurkan anak kalau sudah ditiupkan ruh setelah 120 hari, itu dosa besar, itu mematikan itu anak yang sudah ada ruh di dalam. Menggugurkan itu sebelum ditiupkan ruh, itu diperbolehkan dengan catatan. Catatannya, bahkan sebenarnya ulama mengatakan membolehkan itu sebelum sebulan ya mungkin ya, sebelum ada wujudnya. Tapi karena ada sebabnya. Sebabnya sakit ya. Orang tuanya ini membahayakan ini dan itu. Pokoknya ada alasan ketika dia menggugur itu anak. Tapi kalau alasannya karena berdekatan, itu bukan alasan. Karena apa masalahnya ketika berdekatan? Insya Allah kalau anak yang udah lahir, mungkin kan akan berdampak kepada air susu ibunya ya. Yang mungkin akan jadi sedikit. Maka tinggal yang udah lahir ini dikasih air susu tambahan. Sedangkan ini yang di perut ibu, ini karunia Allah Azza wa Jal. Kok malah dimatikan seperti itu? Dulu orang-orang jahiliyah itu membunuh anaknya setelah lahir. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq aw wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Jadi masih berpikir nanti gimana ini itu. Yang kedua, jangan bunuh anak kalian karena miskin. Jadi udah miskin, gimana anak lahir ini? Kata dia. Anak ini lahir akan makan
rizki orang tuanya, ngurangin ini itu. Enggak, tuh anak bawa rizki masing-masing. Dan subhanallah, boleh jadi yang digugurkan itu yang akan jadi anak yang berbakti, jadi anak yang soleh ya. Jadi memang kalau perempuan itu ya yang baik. Kalau tadi persetujuan suami, nggak ada urusan persetujuan suami. Allah nggak setuju dengan yang seperti ini gitu loh. Kecuali tadi ada alasan yang syar'i. Ketika berhubungan, tolong baca doa. Yang doa itu, kata Nabi SAW, barang siapa membacanya, insya Allah kalau dikasih rizki tuh, dikasih rizki. Anak itu tidak akan disentuh sama syaitan, nggak akan diganggu sama syaitan selama-lamanya. Baca doa bismillah, Allah majidni minasyaitan, najini minasyaitan ma razaqtana. Maka bagi para perempuan yang tadi dia memang nggak mau ikut KB, tapi dia masih nggak mau punya anak. Dia nggak mau ikut KB, tapi belum ingin punya anak. Bagaimana caranya? Ada cara KB alami yang disebut azl. Azl itu adalah mengeluarkan sperma di luar rahim. Jadi nggak usah pakai KB, nggak apa-apa, tinggal di luar rahim. Tapi kalau sudah Allah takdirkan punya anak, ya sudah diterima gitu loh. Kadang-kala suami terlambat ini dan itu sehingga masuk ke rahim, maka diterima. Jangan sampai anak itu dibunuh. Udah biarin gitu loh. Anak itu nanti terus gimana ini Ustaz? Yang penting kita jalani sebabnya dan jangan sampai kita menggugurkan mereka yang mereka nggak punya dosa apa-apa sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Sedangkan di sana banyak orang yang ingin punya anak saja. Orang kepingin punya anak ya. Tapi tadi di awal ada childfree, ada orang-orang yang malah nggak kepingin punya anak. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas ilmu faedahnya. Dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan yang bertanya bisa memahami. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang panjang